Kita lanjutkan pada pembelajaran tentang prosedur metode Daguian tercuram. Jadi setelah diperoleh data ini, di mana tadi waktu dan suhu merupakan inputnya, kemudian respon ini merupakan output. Setelah titik-titik ini dilakukan pengujian beberapa kali, percobaan beberapa kali, diperoleh hasil ini, nilai ini. Nah, kemudian data ini, terutama data pada inputnya, itu untuk melakukan analisis pada metode Daguian tercuram, ini harus diubah ke bentuk coded variable untuk faktor waktu dan suhu. Nah, jadi selanjutnya untuk menduga parameter model order pertama, ini ya. Jadi untuk mengestimasi parameter model order pertama, dilakukan pengkodean variabel waktu dan suhu. Jadi faktor waktu dan faktor suhu atau variabel waktu dan suhu itu harus dibentuk coded variabelnya dalam bentuk variabel kode, misal ya, X1 dan X2, anggap saja seperti itu, di mana X1 menunjukkan waktu, X2 menunjukkan suhu. Ini ya, X1 ke waktu, X2 itu ke suhu, seperti itu, yang berbentuk saling ortogonal antara X1 dan X2 nya. Ortogonal artinya saling tegak lurus ya, tegak lurus. Tegak lurus ya. Nah, rumusnya sama seperti rumus yang sebelumnya. Kita present coded variable. Tadi kita mendapatkan bahwa suhunya itu adalah di titik 30 dan 40 ya. Dua ya. Nah, 30 dan 40. Sehingga di sini minusnya adalah 30, maksimumnya adalah 40. Nah, kita lihat di sini. Nah, misal CE ya. Ini kita ambil yang ininya 30 misal saja ya. 30. Ini berapa saja angka boleh di antara 30 dan 40. Saya ambil 30. Kemudian dikurangi maksimumnya ini adalah maksimumnya ini 40. Jadi tulis 40 ditambah minimumnya adalah 30. Nah, 40 tambah 30 ini dibagi 2 nanti. Kemudian untuk penyebutnya sama, tapi di sini adalah dikurangi. Maksimumnya 40 dikurangi minimum ini 30 dan dibagi 2 juga. Gitu ya. Jadi itu berapa nantinya? Satu-satu saja. 30 dikurangi 40 tambah 30 berarti ada 70. 70 dibagi 2 ya 70 ya. 40 min 30 adalah 10, 10 dibagi 2. Nah, begitu. Berarti 30 min 70 bagi 2 adalah 35 dibagi 10 bagi 2 adalah 5. Nah, 30 min 35 adalah 5 per 5. Jadi ini adalah maaf, 30 min 35 adalah minus 5 dibagi 5, sehingga di sini adalah minus 1. Nah, seperti itu. Berarti titik 30 ini, maaf di sini ya, titik 30 ini akan dikode menjadi minus 1. Bagaimana jika 35? 35 ini sama ya. Misal saya hapus saja di sini. Nah, 35 misal. Nah, 35 min 35 kan 0 ya. Jadi 0 per 5 sama dengan 0. Jadi titik 35 nanti itu akan menjadi 0. Misal kita ambil lagi yang 40.
40 min 35 itu adalah 5 dibagi 5 jadi sama dengan 1 positif ya. Sehingga inilah kode variabelnya 30 akan menjadi 1, 30 akan jadi minus 1, maaf, 35 akan menjadi 0, dan 40 akan menjadi, nah saja tulis saja plus 1 ya, tidak masalah ya. Inilah kode variabelnya. Kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan variabel suhu nanti. Ini baru variabel waktu. Variabel suhu bisa dilakukan hal yang sama. Oke. Ini hitungan secara lengkapnya. Jadi titik 30 di sini akan menjadi minus 1, titik 40 akan menjadi plus 1, dan titik pusat 35 akan menjadi 0. Demikian pula pada suhu, di sini suhunya ya kita lihat ya. 150 ini akan menjadi minus 1, 160 akan menjadi plus 1 atau 1 saja ditulis. Dan titik pusat dari suhu tadi atau kondisi awalnya, kondisi arus prosesnya 155 akan menjadi kodenya 0. Sehingga data kita tadi di awal ini waktu dan suhu dua kolom ini akan berubah menjadi coded variable, sedangkan responnya masih tetap. Kita lihat ya dari sini ya. Nah ini. Nah kita lihat itu yang tadi coded variable sudah berubah ini jadi coded variable. Respon atau y-nya masih tetap. Anda bisa bandingkan sendiri nanti. Nah, pada percobaan ini diketahui dua faktor yang mempengaruhi model, yaitu waktu dan suhu reaksi. Nah, estimasi hubungan antar faktor ini pada model ini nantinya akan diestimasi menggunakan metode kuadrat terkecil, atau kita mudahnya adalah kita akan menggunakan regresi linear. Reglin. Nah, ini akan digunakan model order pertama ya, atau modelnya biasa, tidak ada faktor kuadratnya ataupun interaksi mungkin ya, kuadrat. Model order 1 ya, pangkat 1. Nah, ini dilakukan model regresi linear, sehingga nanti seperti biasa ya. Nah, regresi linear biasa saja. Anda bisa melakukan dengan SPSS, Minitab, R, bahkan Excel juga bisa dilakukan. Nah, hasil dari regresi linear pada data ini adalah sebagai berikut. Ini ya. Inilah model regresi yang diperoleh, yaitu Y sama dengan 40,44 ditambah 0,775 X1. Nah ini ya, perhatikan ini X1 ya, dalam bentuk coded variabelnya. Ini diperhatikan di sini ya. Sehingga kita baru bisa melakukannya dalam bentuk coded variable, bukan dalam bentuk nilai aslinya. 0,775 X1 ditambah 0,325 X2. Nah itu model ini kita akan pegang terus menerus. Ini nanti akan kita lakukan pemodelan menggunakan lintasan dagian tercuram, menggunakan model yang ini. Jika nanti ada jika dengan syarat tertentu, syaratnya apa kita lihat nanti ya. Sebelum menjelajahi sepanjang jalur pendakian yang paling curam, atau kita gampangannya melakukan metode dagian tercuram, ketepatan model order pertama harus diselidiki. Nah ini ya, ini pertama yang akan kita lakukan nanti. Analisis output di sini, desain 2/2 dengan penambahan titik tengah tadi memungkinkan peneliti untuk melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, memperoleh estimasi errornya. Yang kedua, untuk memeriksa interaksi model. Nah, adakah interaksi antara faktor suhu dengan faktor reaksi? Dan yang ketiga, nah ini yang penting, memeriksa ada tidaknya efek kuadratik atau curvature-nya. Curvature. Kenapa ini penting? Nah, karena metode permukaan respon sangat bergantung pada bentuk kuadratik ini atau curvature-nya ini.
Jika tidak ada bentuk kurvaturnya atau tidak ada bentuk efek kuadratiknya, maka ya tidak perlu dilakukan metode permukaan respon. Cukup model linear seperti biasa atau model orde pertama biasa. Nah, untuk mengetahui apakah model orde pertama tepat atau tidak, ya kita lakukan terlebih dahulu untuk analisis model orde pertamanya. Nah, dari model yang kita peroleh tadi ini, yang ini, nah, kita baca dari tabel analisis variansinya atau tabel ANOVA-nya. Ini ya. Itu juga sama dengan yang ada di buku. Ini ya. Hasilnya sama ya dengan yang ada di buku ya. Ini, ya ini. Angka-angka itu menunjukkan apa? Nah, kita bisa langsung ke sini. Nah, berdasar tabel terlihat bahwa nilai uji simpangan atau residual pure kuadratik. Nah, kita lihat dari residual pure kuadratik itu yang mana? Ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini residual pure kuadratiknya diperoleh p-value-nya adalah 0,8142 dan f uji-nya adalah 0,063, p-value 0,8142. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, f hitung kurang dari dengan f tabel. Nah, saya kira bisa baca f tabel ini ya. Artinya bahwa tidak terdapat lengkungan dalam model. Nah, ini tidak terdapat lengkungan dalam model. Kita pegang di sini. Nilai F untuk model sama dengan 47,83. Ini ya, F model ini ya. F model. Atau 0,0002. Kalau susah kita lihat p-value saja. Nah, artinya minimal terdapat satu variabel yang mempengaruhi respon, baik itu suhu maupun waktu reaksi. Berdasarkan uji variabel independen, diketahui bahwa variabel efek interaksi tidak memberikan pengaruh terhadap respon. Kita lihat. Ini ya efek interaksi ya. Ini ya. Nah, waktu kali suhu. Ini bisa Anda hitung dengan berbagai macam software, silahkan. Nah, ini didapat bahwa interaksinya tidak ada dalam model. Nah, begitu ya ini ya. Secara umum, model dapat digunakan untuk menentukan lintasan daki yang tercuram. Nah, apa artinya tidak terdapat kelengkungan? Jika tidak terdapat kelengkungan, kita akan melanjutkan ke bentuk lintasan daki yang tercuramnya, atau kita melanjutkan metode daki yang tercuram ini. Nah, di sini kita bisa lihat bentar. Agak susah. Ini ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini metode daki yang tercuram itu akan dilakukan terus-menerus sampai nanti kita menemukan kelengkungan. Mudahnya seperti itu. Nah, di sini ya, kita kembali ke sini. Jadi ini metode daki yang tercuram ini karena tidak terdapat kelengkungan, ini ya.
Karena tidak terdapat kelengkungan dalam model, maka kita akan melanjutkan metode degen tercuram ini berdasarkan hasil dari Y ini. Ya, ini dipegang ya. Karena di sini sudah dipastikan bahwa berdasarkan uji statistiknya tidak terdapat kelengkungan. Dilihat di pure kuadratik ini tidak terdapat kelengkungan, maka kita bisa melanjutkan metode degen tercuram ini. Nah, model tadi yang Y ini, model ini akan kita gunakan untuk menentukan lintasan degen tercuram. Nah, jadi setelah tadi prosedurnya adalah kita, nah ini yang pertama tadi menentukan daerah percobaan awalnya, dari titik awal kondisi arus kita tentukan batas-batas ini. Kemudian setelah batasnya diperoleh, diambil data berdasarkan titik-titik tersebut. Nah, 4 titik kombinasi 2/2 tadi dan 5 titik untuk daerah pusatnya, titik pusatnya. Diambil data, diperoleh hasil ini. Jadi ini diambil dari data ya, percobaan ya, hasilnya ya, diperolehnya ya. Kemudian setelah itu mengubah titik-titik ini menjadi coded variable. Nah, kita peroleh ini. Nah, setelah ini diperoleh, dicari bentuk regresi sehingga diperoleh model regresinya ini ya. Nah, model regresi ini kemudian dianalisis apakah ada kelengkungan atau tidak, dilihat dengan di pure kuadratiknya. Dan apakah modelnya faktor dari salah satu dari faktor tadi, waktu atau suhu, apakah mempengaruhi model atau tidak, berpengaruh pada model atau tidak, di sini dilihatnya. Tapi yang penting adalah kita lihat di pure kuadratik ini, apakah terdapat kelengkungan atau tidak. Nah, jika tidak terdapat kelengkungan, maka kita bisa melanjutkan untuk melakukan analisis model order pertama ini dengan menggunakan selanjutnya yang disebut dengan lintasan degen tercuram. Untuk lintasan degen tercuram akan dibahas pada video selanjutnya.